Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My student, ketemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran bisnis online, pertemuan ketiga. Disimak ya. Pada pertemuan kita yang ketiga ini, kita akan membahas tentang jenis-jenis bisnis online. Jenis bisnis online yang pertama yaitu e-commerce atau electronic commerce, perusahaan elektronik, yaitu suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. E-commerce ini bisa juga disebut sebagai transaksi jual beli berbentuk toko virtual yang secara elektronik menjual produk dan jasanya menggunakan jaringan internet. Contohnya ini ada Amazon, awalnya itu Amazon toko buku virtual atau toko buku online. Tapi dengan perkembangan zaman, Amazon juga sekarang menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Contoh yang kedua yaitu Lazada Co.id. Ini adalah perusahaan yang pemilik saham terbesarnya yaitu Jack Ma, miliarder dari Cina, di bawah naungan Alibaba Group. Lazada ini juga terbesar ya di dunia karena bisa diakses di beberapa negara, di mana ini markasnya berada di Singapura. Yang kedua, bisnis online yang kedua yaitu marketplace. Adalah wadah atau tempat berjualan secara online yang mempertemukan antara penjual dan pembeli di dunia maya. Masing-masing dapat melakukan diskusi terkait produk yang akan ditransaksikan. Pasti semuanya sudah terbiasa ya mendengar nama marketplace. Nah, salah satunya yaitu Tokopedia, Bukalapak, OLX, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, jika kita memilih bisnis online untuk berjualan di marketplace, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penjualan di marketplace, yaitu 1. Tampilan produk harus menyentuh aspek emosional pembeli. Gambar harus menarik dan mengajak orang untuk membeli. 2. Faktor harga sangat penting, sebab dalam marketplace harga yang murah yang menjadi perhatian pembeli, sehingga kita dapat bersaing dengan para penjual di marketplace. Yang ketiga, selalu mengupdate agar produk tidak tenggelam oleh produk pesaing. Yang keempat, pastikan barang yang dijual tersedia dan dalam kondisi bagus. Bisnis online selanjutnya itu ada affiliate. Affiliate ini dari bahasa Inggris yang artinya itu bergabung, ikatan, atau bisa diterjemahkan juga sebagai suatu ikatan kerja atau bisnis. Nah, affiliate ini atau dalam bahasa Indonesia afiliasi ini jadi adalah suatu sistem pemasaran yang sedang tumbuh pesat di dunia e-commerce karena kehandalannya dalam memperkenalkan produk ke banyak orang dalam waktu singkat dan dengan biaya yang murah. Nah, selanjutnya ini ada skema tentang bisnis afiliasi, di mana jika kita mempunyai toko online atau kita berminat untuk menjadi afiliasi, kita bisa mendaftarkan toko online kita atau kita bisa mendaftar kepada pemilik website yang menjual produk dan
Setelah kita mendaftar, kita akan diberikan link yang dapat diakses oleh pembeli. Jika ada pembeli yang ingin membeli produk yang kita tawarkan melalui link tersebut, nanti dari hasil penjualan tersebut kita akan mendapatkan fee atau kita akan mendapatkan komisi dari pemilik afiliasi. Pada bisnis afiliasi, ini ada beberapa jenis afiliasi yang bisa kita ikuti atau bisa kita ikut bergabung di dalamnya, yaitu satu, pay per sale. Apa itu? Yaitu proses memperoleh keuntungan apabila kita membeli produk melalui afiliasi link kita. Jadi keuntungan yang diberikan pada kita itu bervariasi sesuai dengan produk yang terjual. Yang kedua yaitu recurring affiliate. Afiliasi merchant ini akan memberikan keuntungan kepada kita secara tetap ataupun berkala. Kenapa berkala? Karena biasanya program ini ditawarkan kepada kita karena menyertai suatu produk dengan bayaran secara bulanan. Contohnya yaitu web hosting. Selanjutnya yaitu pay per lead. Jenis afiliasi program di mana kita akan menerima keuntungan setiap prospek atau lead yang datang ke link affiliate kita yang mengarah kepada website merchant. Biasanya ini untuk pelaku MLM ya, biasanya yang untuk mencari prospek secara online. Selanjutnya yaitu pay per click. Jika kita mempunyai website, ada beberapa affiliate merchant yang menginginkan kita mempromosikan produk mereka dengan link iklan yang ditempelkan di website kita, sehingga jika ada pengunjung yang mengklik link tersebut mengarah langsung ke link atau website affiliate merchant, sehingga dari setiap transaksi tersebut kita akan mendapatkan komisi atau keuntungan. Selanjutnya yaitu pay per search. Ini hampir sama dengan pay per click, bedanya pada model. Jadi kita akan menerima bayaran apabila pengunjung di website kita mencari program dengan menggunakan search box yang telah ada atau yang telah kita tempatkan di website kita. Selanjutnya ini ada hybrid program, yaitu affiliate merchant biasanya menggabungkan beberapa program bayaran yang berbeda. Jadi apabila ada pengunjung yang membeli produk, affiliate merchant akan membayar keuntungan kepada kita secara besar ya, ada yang bisa 50%. Kenapa? Karena biasanya kita diberikan kode referral. Jadi kode ini bisa kita bagikan ke teman, ke saudara, dan juga bisa dibagikan online di website kita, sehingga setiap ada kode referral yang dipakai, ini kita akan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya bisnis online dropshipping, yaitu kegiatan memasarkan produk dan jasa tanpa stok barang dengan bermodalkan informasi produk. Bila kita ingin berbisnis tanpa modal, dropshipping ini adalah langkah yang baik untuk memulai bisnis online. Kenapa? Karena para produsen atau supplier sudah menyediakan media promosi dan kita tinggal mempromosikan.
Oke, selanjutnya ini ada skema dari dropshipping, yaitu seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa kita akan menjualkan produk dari produsen di toko online kita, di mana harga produk tersebut sudah kita markup, maksudnya harganya sudah kita naikkan dari harga produsen sebelumnya. Nah, kita promosikan produk tersebut di toko online kita dengan mempromosikan produk-produk tersebut dengan harga dan ditambah biasanya dengan ongkos kirim. Dan apabila ada pembeli yang akan membeli produk tersebut, biasanya akan mentransfer ke rekening kita. Setelah pembeli membayar lunas harga produk dan ongkos kirim, lalu kita akan menghubungi produsen atau supplier dan mentransfer harga barang berikut ongkos kirim dengan harga produsen. Oke, selanjutnya produsen yang akan mengirimkan barang atau produk tersebut yang sudah dibeli oleh pembeli dengan nama toko online kita. Jadi keuntungannya itu sudah berada di rekening kita karena tadi kita sudah menambahkan harga produk melebihi dari harga produsen. Jika kita memilih bisnis online dropship ini, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan bisnis dropship atau dropshipping. Di antaranya, 1. Memahami produk yang dipasarkan. Jika kita memasarkan produk muslimah, baju muslim, kita harus tahu bahannya, jenis bahannya apakah nyaman atau tidak, menyerap keringat atau tidak, juga ukuran bajunya, lebar dada misalkan, terus panjang baju, itu kita harus tahu, kita harus paham dengan produk yang kita pasarkan. Yang kedua, mengupdate stok produk yang terdapat pada produsen setiap saat. Karena ini penting jika kita menawarkan produk dan ternyata pembeli tertarik untuk membeli produk tersebut, kita tidak mengupdate di produsen, stoknya habis, otomatis kita mengecewakan pembeli. Selanjutnya yaitu kuantitas menjual produk penting, sebab margin kecil. Maksudnya, jika kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kita harus bisa menjual produk lebih banyak karena biasanya pada bisnis dropship ini keuntungan yang kita ambil paling sekitar 10 atau 20 ribu. Jadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, berarti kita harus lebih giat, lebih semangat untuk menawarkan atau mempromosikan produk yang kita jual. Selanjutnya yaitu kualitas harus dipastikan agar tidak mengecewakan konsumen. Jadi produk-produk yang kita jual itu kita sudah tahu sebelumnya bahwa produk tersebut memang kualitasnya bagus. Jadi setiap konsumen yang membeli tidak kecewa. Malah jika konsumen merasa kualitas produk yang kita tawarkan tersebut bagus, akan menimbulkan pembelian ulang. Oke, my student, untuk pertemuan ketiga kali ini Ibu cukupkan sampai sekian. Jangan lupa absensi di bawah video. Buatkan resume di kertas lembar, cukup 2 paragraf. Next, kita akan membahas bisnis online yang lain dan juga kelebihan dan kekurangan dari bisnis online.
Terima kasih sudah menyimak materi dari Ibu. Tetap semangat walau belajar di rumah. Stay at home, stay safe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.